Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi pagi ini kita lagi survei tempat untuk kita wawancara, yaitu tempatnya ada di TPS Sidodadi yang ada di Kapanewon, Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ikuti terus kegiatan kami. Gus, gimana ini Gus? Hai guys, jadi ini adalah hari kedua di mana kami akan melakukan wawancara. Di sini saya tidak sendiri, melainkan dengan Mas Irul. Ya, yuk kita ikut terus kegiatan kami wawancara ke TPS. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. You're a diamond in an emerald. Oke, ikutin terus yo perjalanan kita. Let's go. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta untuk prodinya Teknik Elektro. Untuk saat ini kami berada di TPS Kapanewon Melati bersama di samping saya ada Pak Cahyo dan di samping kanan saya ada Pak Nawal gitu. Nanti kami di sini akan bertanya-tanya tentang sampah, pengelolaan sampah beserta isu-isu yang pernah ada di sekitar sini ataupun di Kapanewon sekitar Melati begitu mengenai pengelolaan sampah dan penanganannya selanjutnya. Mungkin untuk dari awal kita perkenalan terlebih dahulu untuk lebih jelasnya mengenai narasumber kita yaitu Pak Cahyo. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, monggo. Nggih, selamat siang bagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Cahyo. Panggilannya kalau nama lengkapnya Cahya Hernawan. Kebetulan kami di sini ditunjuk sebagai kepala unit, Mas. Kepala unit usaha dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Melati. Ada unit usaha berupa pengelolaan sampah. Kami di sini sebagai kepalanya, begitu. Ya. Terima kasih pada Pak Yahya yang sudah memperkenalkan ya. Jadi Pak Cahyo ini sebagai kepala unit gitu ya. Kepala unit dari pengembangan usaha di desa Sinduadi gitu. betul. Pak. Kapanewon Melati. Betul. Ya. Nah, untuk saat ini langsung aja dari kami mau bertanya mengenai unit usaha apa aja yang ada di Kapanewon ini atau yang ada di subdivisi Bapak mengenai sampah atau yang lainnya yang ada terkait isu-isunya mengenai lingkungan begitu Pak. Iya. Bisa dijelaskan? Oke. Untuk unit usaha dari BUMDes ini yang pertama di TPS itu tempat pengelolaan sampah terintegrasi kalau di tempat kami, Mas ya. Jadi kita singkatannya TPST tapi bukan terpadu tapi terintegrasi. Nah, itu kami berdiri di tahun 2023, tepatnya bulan Agustus 2023 itu kami pertama running. Tujuan kami mengelola atau didirikannya ini semua anggaran untuk pembuatan pertama tempat pengelolaan sampah ini dari kelurahan atau desa, dari desa Sinduadi. Itu dibuatkan tempatnya, kemudian dibelikan mesinnya dan lain sebagainya, itu untuk mengelola sampah khususnya dulu itu di Kelurahan Sinduadi, di tingkat desa dulu. Jadi belum ke
tempat yang luas atau ke daerah-daerah yang lain itu sementara di Kelurahan Sinduadi dulu yang dari data yang dihitung dari kakaknya, dari penduduknya di Kelurahan Sinduadi ini terkumpul sampah per hari itu kurang lebih di 20 ton per harinya ya, per harinya. Apakah TPS ini sanggup menyelesaikan atau mengelola sampah 20 ton itu belum, masih ya kurang lebih di hariannya itu 30%-an. Yang lain masih ikut di masih dikelolakan itu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, masih dititipkan ke sana atau diolahkan di sana. Kami di 30% itu kami gilir, jadi seluruh Kelurahan Sinduadi ada 18 padukuan itu kami gilir pengelolaannya dari padukuan nomor 1 sampai nomor 18 itu digilir sehingga mereka mendapat jatah untuk membuang sampahnya atau mengelolakan sampahnya di TPS terintegrasi ini. Terus kemudian sistemnya yang kami pakai di sini adalah sistem berat atau di kilo, ditimbang. Nah, sampah yang masuk itu berasal dari PSM, kami nyebutnya. PSM itu pengangkut sampah mandiri. Pengangkut sampah mandiri itu dari warga masyarakat swasta. Dari swasta ada person yang punya kendaraan entah mobil kah, pickup gitu, entah gerobak ataupun roda 3 itu biasanya itu ngambil sampah di rumah per rumah gitu Mas ya. Mungkin di tempat Masnya juga ada. Itu ngambil ke rumah-rumah kemudian dibawa ke sini, kemudian masuk ke sini ditimbang. Ditimbang ada di depan jembatan timbang. Nanti yang kami hitung adalah netonya. Jadi sampah masuk ditimbang, kemudian dibongkar di tempat yang sudah disediakan, keluar lagi, ditimbang lagi, kemudian dikalikan retribusi yang harus mereka bayarkan. Berapa kali sekian rupiah tuh. Nanti mereka bayarkan ketika selesai membuang. Kalau untuk saya ceritakan untuk masalah pemrosesan nih Mas ya, Mbak. Itu di dalam setelah tadi si PSM tadi itu menaruh sampahnya atau membuang sampahnya di dalam, itu kemudian akan diproses melalui konveyor. Melalui konveyor itu di situ akan dipilah sampah yang masih punya nilai ekonomi. Masih punya nilai ekonomi yang bagus lah gitu. Jadi seperti botol, seperti kertas, kardus, kaleng dan lain sebagainya itu dipilah manual. Teman-teman di sana ada berempat totalnya. Itu yang di konveyor ada berdua atau bertiga itu dia akan memilah di situ, akan misal ada buntelan gitu ya, ada satu plastik itu dibuka, nanti akan dipinggirkan yang masih mempunyai nilai ekonomi yang baik, yang tadi ada botol dan sebagainya itu. Kemudian untuk organik didiamkan di situ dulu, didiamkan, kemudian naik lagi masuk ke dalam mesin cacah pilah di tempat kami itu. Nah, mesin cacah pilah itu nanti otomatis akan memilah organik dan anorganik ya. Organik dan anorganik itu, yang organik akan keluar di output sendiri, yang anorganik juga iya. Nah, terus setelah masuk mesin, yang anorganik itu rata-rata low value ya, yang low value. Kalau yang tadi dipilah di conveyor itu adalah high value-nya. Yang low value-nya itu kita sendirikan dulu. Kita akan proses, ada 2 proses di tempat kami. Yang pertama kan kami cetak menjadi balok kayu atau sejenis balok kayu bentuknya maksudnya, atau cetakan yang lain lah, cetakan yang lain. Kalau apa namanya, ada pesanan cetakan seperti ini ya kita buat seperti ini ya. Warnanya hitam kalau yang low value, karena semua kita campur jadi satu. Jadi ada plastik kan ada banyak jenis ya, ada HD, ada PP, ada HDPI dan lain sebagainya. Itu kita ngambil titik lelehnya yang paling tinggi, dia akan meleleh jadi warnanya semua hitam, warnanya semua hitam.
kita cetak jadi yaitu tadi dari balok-balok kayu panjang 2 meter, dimensinya 10 kali 10, nah itu dan lain sebagainya. Terus ada yang kami masukkan ke dalam insinerator yang asapnya juga kami tidak liarkan ya asapnya. Ya asapnya ditangkap kemudian dicuci asapnya, sehingga kalau ada asap yang keluar itu adalah asap yang sudah tercuci oleh si apa namanya air, pakai air sih kami, kurang lebihnya seperti itu. Itu semacam destilasi gitu ya. Ya kemungkinan seperti itu, cuman kalau destilasi kan prosesnya masih panjang. Kita cuman agar supaya si asap itu tidak seperti kalau kita bakar sampah di depan rumah itu tinggi banyak hitam dan lain sebagainya, bau kanan kiri, bau asapnya itu kan nggak nyaman toh. Itu kita menghindari itu dengan cara di apa ya, ya mungkin didestilasi tapi nggak terlalu lengkap, itu dikasihkan ke air sehingga kalau ada asap yang keluar itu tidak terlalu berbahaya, itu ditangkap Berarti air. untuk emisi dari yang dihasilkan oleh pengolahan sampah ini sudah cukup baik ya untuk lingkungan sekitar karena tadi sudah diproses dari mesin tersebut Ya sehingga kalau dari produsen mesinnya, ya, itu kan kami beli itu mesinnya itu, kelurahan yang beli sih bukan kami. Itu katanya ya memang terus tidak ada asap kayak kita bakar sampah di depan rumah itu kok tinggi-tinggi yang putih hitam dan sebagainya, bau itu enggak ada, sangat minim sekali asapnya gitu. Iya. Terus itu nah itu tadi yang di itu ya, yang di anorganik, kemudian yang organik di mesin tadi kita teruskan itu menjadi pakan magot BSF ya. BSF itu kami ada penangkaran, nah ini di belakang ini ya, ini ada penangkaran maggot, jadi siklusnya sudah lengkap dari mulai lalatnya sampai ke lalat lagi, jadi lalat, telur, terus ada maggot kecil, maggot remaja, dewasa, pupa dan lain sebagainya sampai kerat lagi. Nah itu sudah ada. Itu untuk kami pilih maggot kenapa, maggot si BSF ini kenapa, karena si maggotnya ya kita bukan di lalatnya ya, maggotnya itu bisa mendegradasi sampah organik yang sudah tercacah di mesin tadi itu kurang dari 24 jam. Nah, ya ini kan di sini agak relatif lebih tidak bau ya daripada di tempat di dalam di apa di gudang utamanya itu kan baunya juga lumayan. Kalau di sini padahal sumber baunya ada di sini. Nah, sumber baunya ada di sini. Kenapa kita pakai si maggot? Karena si organik yang sudah terolah pakai mesin tadi itu kurang dari 24 jam itu sudah terurai ya, terurai sudah dimanfaat ya gitu. Terus si maggot untuk apa? Yaitu kenapa kami namakan terintegrasi. Jadi si maggot tadi selain kami jual ke pakan ikan, ke pakan unggas di luar ya, ada yang buat mancing juga. Itu kami di sini juga ada kolam lele, ada peternakan bebek di belakang, ada mentok dan ya yang lain kita jual sih ya. Itu kenapa integrasinya kami dari si maggot ini, kemudian untuk pakan si hewan-hewan tadi, kemudian yang kami jual adalah hewan tadi, karena si maggot sendiri adalah pakan alternatif, yang bisa menekan HPP biar biar lebih murah HPP-nya, sehingga untungnya lebih ada, bukan lebih banyak tapi lebih ada daripada pakai pelet gitu kurang lebihnya. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, dari pengelolaan sampah dari sekitar Kapanewon Melati khususnya Kelurahan Sinduadi itu sudah dikelola sendiri, sentralnya ada di sini, sudah ada mesin pemilahnya sendiri beserta teknologi untuk menangani bagaimana sampah itu dipilah, terus dari polusinya itu diminimalisir agar nantinya tidak mengganggu ke warga sekitar gitu. Terus dari hasil outputnya, dari nanti yang organik itu bisa digunakan untuk maggot, lalu maggotnya
untuk pakan ternak, misal seperti bebek, terus lele yang ada di depan sana, terus juga untuk dijual gitu, yang memiliki nilai lebih serta HPP-nya yang minim gitu ya, minim budget, tapi untuk hasil yang lebih ada gitu. Menekan HPP ya. Jadi dia produksi pakan mandiri begitu Pak. Iya, kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kan karena kami juga ada pakan selain maggot kan juga ada pakan-pakan dari rumah tangga, limbah rumah tangga, sampah rumah tangga yang organik itu kan kami cacah, kami campurkan bekatul, ya. Terus ya masih ada pelet juga masih. Kalau untuk lele ya masih ada pelet juga itu kami campurkan dan lain sebagainya. Kami bukan menggantikan pakan dari pabrikan, tapi menekan HPP karena kan harga pelet mahal sekarang. Itu pelet masih ada, tapi juga kami menekan HPP-nya menggunakan apa yang ada di sini, ternyata juga berhasil. Nah, untuk ini sendiri ada nggak sih Mas kendala-kendala dalam Mas dan rekan-rekan kerja yang lain mengoperasikan TPS ini gitu, dan itu apa aja sih kendalanya biasanya? Ya, kendala banyak sebenarnya. Kendala banyak, yang paling utama adalah jenis sampahnya sendiri. Nah, jenis sampahnya sendiri itu kami tidak mengklasifikasikan khusus sampah ini di sini. Nah, cuman sampah yang diproduksi di masyarakat itu umumnya apa, insya Allah kita bisa kami kelola. Kan di masyarakat itu ada organik, anorganik, terus nah, itu kami bisa mengelolanya. Kendalanya kalau pas ada sampah yang organik berlebihan, tapi bukan dari dapur ya, tapi dari ada nebang pohon, terus sapuan halaman rumah dan lain sebagainya. Kami juga ada kerjasama dengan SKE. Jadi kan SKE itu saponnya banyak ya, pokoknya daun-daun sapuan itu ketika itu masuk mesinnya macet karena ya daun semua masuk ke dalam mesin, kan kurang semua daun berat mungkin dia, terus macet. Nah, ketika di situ macet mesinnya, kami harus membersihkan dulu, kendalanya seperti itu. Dan juga masih terkendala di SDM-nya juga. Jadi teman-teman yang ada di sini itu SDM-nya karena mereka bukan berasal dari tukang sampah ya, yang misalkan sudah puluhan tahun memegang sampah. Nah, mereka mayoritas yang ada di sini itu memang baru megang sampah ya ketika kerja di sini. Nah, kami masih membiasakan itu, jadi kurang cepat istilahnya gitu, kurang cepat untuk memilah sampah biar bisa menambah targetnya dari yang tadi 30% tadi, menambahnya itu di kendala di kami itu sih. Jadi semoga semakin bertambah jam kerjanya semakin ya. Terus ada juga di pemanfaatan bubur sampah, kami ada maggot untuk bubur sampah organik kami, cuman tidak bisa 100% karena maggot juga makanya hanya di kami itu 10 kali lipat dari berat badannya. Nah, itu masih ada sisa, kita komposkan, tapi karena kompos itu tidak 2 hari jadi gitu, kadang ya rata-rata di 15 sampai 20 hari kompos itu jadi, yaitu tempatnya itu enggak ada untuk menampung yang di bubur sampah organiknya ya. Nah, untuk masyarakat sendiri perlu nggak sih Mas untuk memilah-milah sampah itu sendiri? Karena kan dari yang Mas tadi bilang kalau misalkan kerja dari pegawai-pegawai Mas ini kan agak kurang nih karena mungkin jam kerja yang belum tinggi juga. Nah, menurut Mas dari masyarakat sendiri apakah perlu untuk memilah sampah anorganik dan organik itu? Menurut saya perlu. Tapi pilah sampah dari rumah itu kan sudah cerita menjadi legenda dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah merupakan apa ya? Nek cerita sing itu apa sih? Cerita yang
mitos ya mungkin ya. Pilah sampah dari rumah itu adalah mitos gitu loh. Karena eh, dari stakeholder kita juga sudah mencanangkan pilah sampah dari rumah Iya. gitu. Dari dulu mungkin dari Mas Mbak kecil itu sudah dengar itu, tapi kan Iya. sampai sekarang belum melakukan toh. Nah, Realitanya itu masih kurang. iya betul. Nah, Walaupun ada penyampaian terus menerus, tapi kesadaran dari pribadi itu masih kurang. ya, kalau bisa, tadi untuk pertanyaannya, kalau bisa memilah sampah dari rumah, Iya. itu lebih bagus karena membantu pekerjaan kami di sini. Nah, kalau bisanya itu, ya kalau itu dilakukan, ya alhamdulillah kita bisa lebih enak bekerjanya, itu lebih cepat gitu. Itu sih. Dan pertanyaan lagi? Mungkin dari saya cukup untuk Mas. Untuk dari saya kemudian sudah cukup, jadi kita udah bisa menyimpulkan ya apa yang ada di perusahaan ini. Maksudnya usaha dari Ya, keluaran gitu ya. ya, Itu mulai dari perencanaannya, pengelolaannya sampai dengan masalah yang dihadapi untuk saat ini, serta isu-isu yang terkandung di luarnya ini, dengan masyarakat itu bagaimana begitu. Jadi untuk kedepannya kesimpulannya ya bisa kita simpulkan ya perlunya kesadaran diri begitu dari diri sendiri. ya. Saya juga Mas, titip pesan sebenarnya ke teman-teman generasi penerus ya, seperti Mas dan Mbak, para mahasiswa itu, jadi untuk apa ya namanya ya, kesinambungan mengenai pengelolaan sampah yang kami katakan buruk, karena ya contohnya saja di DIY ya, yang ini baru anget ya, di DIY sebenarnya di manapun, bahkan sampai di luar negeri pun juga masalah sampah ya. Cuman di DIY aja yang kita tinggali, kita di sini itu masalah sampah juga crowded sekali ya. Karena mereka masih pakai metode yang mungkin dari zaman baula, zaman dulu itu mereka masih menganggapnya si sampah itu ya sampah aja, sampah dibuang aja, dibakar aja, kalau punya lahan dikubur aja, atau kalau yang di perumahan di tengah kota lah, di yang tempat rame-rame, yang penting udah diambil sama PSM-nya aja tadi, yang penting bayar aja, yang penting saya udah bayar, sampah apapun bentuknya, bagaimanapun cara buangnya, sehingga pedulian gitu, saya udah bayar kok, itu enggak urusan, penting saya bayar, sampah diambil setiap hari, 2 hari sekali dan sebagainya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena ya walaupun saya belum pernah ke sana, cuman kan lihat di di media sosial dan sebagainya, kan ada di negara-negara maju seperti Jepang. Itu saya enggak tahu di sana ada kendala enggak tentang sampah, tapi yang kami tahu, yang lewat medsos ya, itu mereka berhasil dengan tidak adanya sampah sembarangan tempat. Yang pertama kan dari budayanya masyarakat sendiri, itu kan juga budaya kan dicetak, bukan dipaksakan. Kalau nah itu dari teman-teman mungkin di sini itu mulai mencetak budaya yang memperlakukan sampah dengan baik dari kita dulu, nanti ke anak kita. Jadi kemungkinan nanti akan Indonesia seperti Jepang itu entah 100 tahun lagi ya tidak apa-apa, tapi kan ada actionnya dari kita sumbangsih dari sekarang, memilah sampah, organiknya dikumpulkan biar tidak mencemari lingkungan, entah dikasih makan hewan atau dikasih biopori atau dan lain sebagainya untuk masyarakat luas ya, dan sebagainya. Terus yang organik nanti memang ditempatkan di tempat yang khusus biar tidak bau. Terus yang anorganik juga nanti kalau ada tempat untuk abang sampah dan sebagainya, itu dimanfaatkan semua aja biar si sampah itu terberlakukan dengan baik dari mulai sekarang, entah sampai 100-200 tahun lagi ke depan tidak masalah, yang penting kita sudah mulai dari sekarang. Kita putuslah kebiasaan yang
bukan jelek sih, tapi ya kurang baik atau sangat jelek gitu. Nah, gitu ya. Gitu sih kurang lebihnya. Mungkin itu tadi ya, kita menggali info dari beliau Pak Cahyo yang udah berapa tahun mengelola sampah sampai tahu tentang isu-isunya, walaupun dengan apa ya, sebenarnya udah tahu tentang hampir segalanya lah terkait isu-isu sampai ke rumah-rumah tangga. Itu bisa dimulai dari kita. Sampai tadi beliau berpesan untuk mengelola sampah secara mandiri dulu, kita melihatkan diri dari diri sendiri dahulu untuk lebih sadar gitu. Mungkin itu saja ya dari kami gitu Pak. Iya. Ada tambahan lagi? Kalau sudah cukup Terima ya. kasih. Dari kami sudah cukup untuk wawancara kali ini. Semoga nantinya apa yang udah kami gali ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya yang menonton ataupun yang buat itu, khususnya saya itu buat riset begitu. Baik, terima kasih banyak ya Bapak untuk Ya, informasi yang telah sama-sama. disampaikan kepada Iya. kami gitu. Ini sangat-sangat menambah wawasan bagi kami para Baik. sebagai pewawancara dan juga sebagai nanti ada yang mendengar gitu seperti Ya, itu. terima kasih. Mas Khairul sendiri. Ya, untuk dari saya mungkin cukup itu aja ya. Mungkin bisa ditutup untuk pembicaraan kali ini. Mari kita tutup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lihat ada maggot yang udah. Oh ini kita bisa lihat itu, kita bisa lihat maggotnya sedang menggerogoti sampah-sampah organik ya. Oh di sini juga ada tanggal dari panennya guys, kita bisa lihat. Di sini ada tanggal di mana maggot ini dibesarkan dan tanggal yang siap dipanennya seperti itu. Maggot yang sudah besar bisa lihat di sini. Wow. Ya. Itu sudah besar-besar ya guys, dan mungkin sebentar lagi akan dipanen. Biasanya maggot ini tuh akan dipanen untuk dijual ya sebagai pakan ternak atau sebagai pancing ikan para pemancing seperti itu. Jadi TPS ini juga selain mengelola sampah, TPS ini juga menghasilkan beberapa produk seperti maggot dan lain-lain. Ikuti terus guys. Ya, yuk. Guys, jadi kita sudah selesai wawancara dan ini kita mau pulang ke kampus karena kita nanti akan ada acara selanjutnya. Jadi tunggu saja. Ini kita seduetkan. Oh, gimana perasaan kita hari ini? Justi. Gimana perasaan hari ini? Lelah. Oke. Yuk. Yang satu lagi ketua kita, Mas Yul. Ngawur. Gimana Mas perasaannya, Mas? Gimana Mas perasaannya? Seneng. Masya Allah, mendapat informasi ya Mas. Kata-kata hari ini Mas Yul. Kata-kata hari ini apa ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Yang kotor ulang. Itu. Thanks. Kata-kata Siapa yang nyetir? Oh, maaf, siapa yang nyetir? Aku aja. Gak apa-apa, aku aja. Aku Kata-kata takut. hari ini Mas Irul. Oh iya. Terus kamu mana ya? Anu Ali. Yang bersih belum tentu bersih yang kotor. Mantap, kata-kata hari ini. Sekian moe. Udah aja.